Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edric Fernando. Saya akan menjelaskan struktur pemerintahan Indonesia dan hubungan antar lembaga. Sistem Ketenagakerjaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak lepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Ajaran Trias Politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri. Artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Apabila ajaran Trias Politica diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan, maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut. Oleh karena itu, memang dalam Undang-Undang 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan negara disebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara. Struktur pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945 dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perbedaan mendasar adalah kedudukan MPR yang bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Eksekutif, presiden, wakil presiden, para menteri, fungsinya pelaksanaan undang-undang dalam menjalankan negara. Legislatif, DPR, memilih fungsi membuat undang-undang. Yudikatif, MA, memiliki fungsi mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Setelah amandemen tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung dan diganti sebuah Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Tugas dan fungsi lembaga negara. 1. MPR. MPR merupakan lembaga negara, bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1445 yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, semua seperti masa jabatan DPR dan DPD. Dan MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi, tugas, dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. Fungsinya mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan sesuai Undang-Undang Dasar. Hak dan kewajiban anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang hak anggota DPR, mengusulkan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri. 2. DPR. DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusulan calon anggota legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari DPR Pusat dan DPRD daerah. Keanggotaan DPR berjumlah 560 orang sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008 diresmikan dengan keputusan Presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Wewenang DPR: membuat undang-undang, menetapkan APBN, mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Hak-hak anggota DPR: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. 3. DPD. DPD merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR, yang banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang, masa jabatan sama seperti DPR. 4. Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif, menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1445 sampai sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun sejak mengucapkan janji dan dilantik oleh Ketua MPR dalam sidang MPR. Wewenang presiden sebagai kepala negara membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara asing, memberi gelar tanda jasa tanda kehormatan kepada WNI atau WNA yang berjasa bagi Indonesia. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 6. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2. 1. Untuk mengadili dan pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberi putusan atau pendapat DPR mengenai dalam pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar dengan kewenangan tersebut. 7. Badan BPK merupakan lembaga yang bebas dari mandiri untuk memeriksa pengelolaan data tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dengan pengaturan BPK dalam Undang-Undang Dasar. Terdapat perkembangannya itu menyangkut perubahan bentuk organisasi secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasil itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dan DPR adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. Wewenangnya. 1. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 2. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. 8. Komisi Yudisial. Pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Keberadaan KY tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatan oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri.